Maka Bambu Indonesia itu muncul menjadi salah satu alternatif bagi mereka bagaimana untuk mengembangkan perekonomian mereka. Nama saya Aji Yulianto. Di sini saya di bidang atau menangani terkait dengan pemasaran seperti itu. Karena sebenarnya Bambu Indonesia itu direkturnya ada Mas Adi, terus Kang Rahmat tersendiri sebagai inisiator ataupun senimannya, pengrajinnya. Dan di Bambu Indonesia ini ada 2 lokasi produksi. Yang pertama di sini di Kalelang, yang kedua di Jetis. Di Jetis itu ada 3 karyawan dan ada 1 koordinator yang bernama Pak Amin. Jadi kenapa memang kita memilih pemberdayaan masyarakat? Karena kita lihat potensi-potensi masyarakat di sekeliling ini memang sekarang kalau kita lihat lingkungan di sini mereka kebanyakan di ini ya, ada yang di PT ataupun di rumah mereka membuat stick dari sisa-sisa triplek seperti itu. Dan berawal dari situ, karena mereka juga secara perekonomian masih kurang, kalau kita lihat, karena kalau 1 karung stick itu hanya 50.000 per hari. Bahkan itu nggak sehari, bisa 2-3 hari selesai. Maka Bambu Indonesia itu muncul menjadi salah satu alternatif bagi mereka, bagaimana untuk mengembangkan perekonomian mereka di lingkungan sekitar seperti itu. Makanya pemberdayaan masyarakat ini muncul menjadi salah satu visi misi dari Bambu Indonesia. Bagaimana mengangkat masyarakat, bagaimana mengangkat martabat masyarakat, kesejahteraan masyarakat di sekitar. Bahkan rencana kita memang satu Purbalingga atau 1 kabupaten, karena ingin menjadikan bambu itu menjadi ikon dari Kabupaten Purbalingga. Yang biasanya hanya sebatas gedek mungkin, ataupun atap, ataupun lincak, ataupun yang lain. Dengan pemberdayaan ini memberikan mereka edukasi terkait dengan bagaimana bambu itu bukan hanya sekedar buat gedek saja, bukan hanya sekedar buat tempat duduk saja, tapi ada nilai jual yang lebih. Maka dari itu, melibatkan masyarakat secara luas akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Ini jadikan gelas natural. Ini baru setengah jadi dari proses pemotongan, terus kita masuk ke tahap pengovenan. Di sini masih manual pengovenannya, nanti kita bisa lihat mesin ovennya, terus baru diamplas dan lain-lain. Nah, ini baru setengah jadi. Kenapa setengah jadi? Ini belum di finishing sama sekali. Jadi belum dibersihkan, belum di finishing. Nah, ini adalah produk yang sudah bisa kita katakan sudah jadi. Kenapa? Kita sudah finishing dengan clear dan lain-lain sebagai salah satu pengawet dari Bambu Indonesia. Sambil dijelasin aja tempat-tempatnya ya. Oke, baik. Di sini ada tungku ya, yang kita gunakan setelah pemotongan. Kita masuk tungku di sini. Yang kita rebus selama beberapa hari. Gunanya adalah ini adalah salah satu cara untuk mengawetkan bambu agar lebih terhindar dari rayap ataupun kulit dan lain-lain. Setelah masuk dari tungku, kita langsung masukkan dalam oven yang masih manual. Gitu kan? Sebenarnya banyak oven secara otomatis ataupun secara ini kita masih manual menggunakan uap. Kenapa kita mengawetkan bambu agar lebih aman terkait dengan serangan-serangan berubuk ataupun jamur seperti itu. Berapa lama Pak bekerja di sini? Baru 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, dari waktu 1 bulan itu kira-kira Bapak manfaat apa yang Bapak rasakan saat bekerja di Bambu Indonesia? Maksudnya manfaat apanya, Mbak? Manfaat Secara finansial apa? ya bisa. Ya alhamdulillah rutin ini dalam 1 bulan ini, Mbak. Dapat penghasilan rutin walaupun kecil gitu. Kalau dari segi kemampuan ini emang Bapak
dulu kah di sini? Cuma Pak Amin itu kan punya proyek ini, jadi saya diperbantukan di sini. Hasilnya saya pengrajin alat-alat dapur itu. Kalau untuk di Bank Indonesia, saya kebetulan jadi koordinator luar. Kebetulan juga memang ini salah satu bentuk dari Bank Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan berbagai kerajinan. Sebenarnya seperti ini kerajinan dari saya. Terus kemudian saya diajak kerjasama dengan Bank Indonesia dan seperti inilah salah satu hasil dari kami. Untuk manfaatnya sendiri bisa dikatakan banyak ya. Ya salah satunya di sini saya bisa memberdayakan lingkungan. Contohnya tadi mungkin yang sudah dilihat di sana ada teman-teman pengrajin dari lingkungan sekitar pun di situ bisa dikatakan ikut bangga. Bambu itu bukan hanya sekedar dibikin mungkin gede ataupun kursi dari hal yang mungkin dilihat sepele, tapi nilainya lebih. Terkait dengan harapan kami dari Bank Indonesia, memang yang salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti itu salah satunya itu. Bagaimana dengan hadirnya Bank Indonesia bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat terkait dengan perekonomian. Itu salah satu harapan yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan bambu menjadi solusi untuk pengganti kayu, karena memang kalau kita lihat kekuatan bambu dan kekuatan kayu ketika memang bambu sudah di treatment akan lebih kuat dibanding kayu seperti itu. Ataupun memang terkait dengan ketersediaan, karena kita melihat ketersediaan kayu sekarang memang berkurang dan bambu menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena memang pergerakan ataupun pertumbuhan bambu itu lebih cepat dibanding kayu. Kalaupun kayu berpuluh-puluh tahun baru bisa digunakan untuk bahan-bahan seperti mebel dan lain-lain. Kalau bambu hanya butuh sekitar 2-3 tahun sudah bisa siap produksi. Itu harapan kami, bagaimana meningkatkan kualitas bambu ataupun kualitas produk dari bambu dan meningkatkan nilai jual bambu lebih tinggi seperti itu. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, harapannya adalah bagaimana masyarakat Purbalingga bisa merasakan nilai-nilai ataupun kebermanfaatan dari Bank Indonesia tersebut. Harapan untuk ke depan sih tetap ya, Indonesia semakin maju, untuk pemberdayaan bisa semakin luas, dan ini hanya salah satu yang di sini. Mungkin ke depan juga akan lebih banyak lagi, karena memang kalau dengar dari Kementerian Indonesia sangat-sangat luas. Jadi saya sendiri pun di sini benar-benar ikut membantu dengan penuh apa yang diharapkan ke depan oleh Bank Indonesia.